Selamat malam semuanya. Oke, kalian saat ini sedang melihat gold. Saya akan lakukan briefing, ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa non-farm payroll ini merupakan game yang sangat super beresiko, dan dari 2 tahun terakhir itu sebenarnya non-farm payroll itu sudah tidak lagi menarik, ya. Artinya risk-nya lumayan besar. Marketnya itu bisa sabetan atas bawah. Kalau Anda lihat nih di chart M5, ekor-ekor kayak begini, dan ini belum apa-apa, ya. Jadi non-farm payroll itu setiap bulan selalu ada di hari Jumat minggu pertama, ya. Kadang setengah 8, kadang setengah 9. Ini adalah salah satu berita kelas berat. Jadi kalau kita trading di forex itu berita-berita atau economic news, ini bukan fundamental. Jangan salah. Economic news itu yang paling berat adalah FOMC meeting biasanya jam 2 malam, jam 1 malam. Terus kemudian FOMC itu juga terkait dengan kenaikan dan penurunan suku bunga. Terus salah satunya adalah non-farm payroll, inflation report, itu biasanya gerakannya luar biasa. Tapi setelah tahun 2012 ke atas, non-farm payroll ini sedikit berubah karakternya. Kadang bisa nyabet atas bawah. Kalau zaman dulu, kita bisa trading itu pasang buy stop, sell stop bersamaan. Karena dia geraknya nggak akan atas bawah, dia searah. Semakin banyak orang yang pakai itu, over the counter market, bandar-bandar besarnya nggak suka cara begitu. Jadi mereka biasanya akan sahabat atas bawah. Sehingga dalam perjalanan kali ini, saya biasanya akan pilih satu. Dan non-farm payroll zaman sekarang itu juga banyak, dia itu seringkali kalau mau turun dia naik dulu. Makanya saya bilang take profitnya 30 pip aja. Kalau kita bisa dapat tren yang benar, non-farm payroll itu seringkali menjadi trigger untuk pembentukan arah tren baru. Ini yang kalian harus tahu, dan ini penting sekali. Range-nya biasanya atas bawah bisa 150, bisa sampai 400 pips, nggak ada yang tahu. Dan kita sejak 4 tahun terakhir, kita selalu buat non-farm payroll report, dulu pernah dijual, sekarang saya rasa juga masih ada. Roadmap only, ya. Jadi karena terlalu beresiko, kita nggak mau kasih recommendation. Jadi kali ini saya mau ngajakin kalian, dan kalian harus tahu bahwa apa yang akan saya ajak ini totally, completely high risk. Dan ini harus dipisahkan dari rekap sinyal. Tujuan saya mengajak Anda supaya Anda tahu non-farm payroll itu apa, karena saya juga melihat banyak sekali yang selalu tanya, non-farm payroll itu apa? Kalau Anda lihat sekarang di M5, kocokannya kayak begini belum apa-apa. Nanti kalau Anda lihat ini 13-17 menit dalam waktu 5 menit, kalian tentukan marketnya, kalian mau apa. Biasanya ini akan berhubungan sama US dollar, ya. Jadi ada dua pilihan. Saya selalu saranin munculin ini garis merah, ini ask line di properties, di common, show as line, ya. Kita munculin garis merah ini supaya tahu spread antara ask sama bid. Nah, seringkali broker-broker nakal yang awalnya mereka kelihatan spreadnya murah, biasanya menjelang news kayak begini spreadnya dimain sama dia. Dan pending order tuh biasanya nggak bisa didankan. Itu yang jadi masalah. Makanya yang bukan MRG Premier segera ke MRG Premier. Kalau Anda bandel, suatu ketika ditabokin dan Anda loss, ya kasihan ya. Jadi no reason sebenarnya Anda tidak trading untuk direct ke market. Saya nggak tahu alasan kenapa orang suka trading di bandarin dan bukan direct ke market, itu saya nggak ngerti alasannya apa, mungkin udah terlalu kaya ya. Jadi Anda pikirkan deh, apakah Anda sudah memiliki plan dan trading management yang benar. Oke. Caranya, kalau kita udah aktifin line garis merah, Anda bisa pilih M5 atau M1. Dan ini kalau M1, jaraknya ini terlalu besar ya. Dan ada beberapa broker yang memang pending order dia nggak bisa kurang atau lebih kecil dari 10 pips. Saya udah lama nggak main ini, udah bertahun-tahun. Hari ini saya iseng aja, saya mau nyoba. Kayaknya MRG Premier sekarang 10 pips, ya, minimum. Nah, saya sering kali pakai M1, tapi mungkin hari ini saya mau pakai M5. Kalau buat teman-teman tradingnya mungkin bukan di gold, di euro, mungkin bisa pakai M1. Jadi, misalnya newsnya itu kan jam 19.30, sekarang kan masih 7.15.
Kalau pakai M5 berarti nanti 725. Katakan misalnya candle yang merah, candle yang hijau ini adalah 725, ya. Maka saya akan pakai di 720. Misalnya saya predik, kita lihat dulu analisanya ya. Gold ini sebenarnya mau kemana sih? Kalau di non-farm payroll report kan kelihatan bahwa dia itu sebenarnya arahnya masih bisa naik. Ya, kelihatan. Tetap saya akan lihat arah besarnya karena saya tidak mau trading dua posisi karena takutnya nanti malah kelok. Nah, ini yang bahaya nih. Ini kita mesti pilih. Kalau kita perhatikan bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini kan symmetrical triangle. Jadi pas banget, pas momen non-farm payroll, ininya juga pergerakannya sideways parah. Jadi bisa jadi ini adalah breakout moment daripada non-farm payroll. Saya biasanya akan lihat daily. Daily stokastiknya masih up, moving average-nya up, harga di atas moving average, bisa aja dia sabet turun ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan juga di M30, karena kan kita masih punya waktu di dalam 30 menit ke depan ini kan, baru nanti ganti candle. Dia udah ngekor ke bawah, dia udah ngekor ke atas. Ini udah pasang jebakan sebenarnya. Jadi kalau kita mau bicara trading, sekarang ini benar-benar 50-50, tapi kita punya divergence, yang di tengah nggak ada divergence, ini asli sabet atas bawah. Sehingga kalaupun saya harus milih, saya mungkin akan pilih buy stop, karena bawahnya ini sudah ada ekor panjang. Ya, saya pilih buy stop, ada ekor panjang, dan ekor panjang ini merupakan rejection dari semua support-support yang ada di sini. Ya, itu untuk gold, saya akan mungkin pakai buy stop saja. Target price-nya di 40 pips. Katakan ini sekarang candle-nya berarti nanti akan ada satu candle lagi. Katakan di sini 40 pip itu berarti kurang lebih di atas garis hitam. Itu saya udah akan set di situ. Stop loss juga akan 40, ya. Penting itu. Kalau kalian mau Euro USD, ini lebih jinak. Ini udah kelihatan ya di M5-nya. Kalau kita lihat dari garis besarnya, ini juga sideways parah. Dan harga itu berada di area support-support daily-nya. Ya kan? Kalau kita lihat, ini harganya udah lebih tinggi daripada yesterday's high. Dan ini di bawah. Sideways-nya kan kelihatan banget. Nah, kalau saya turunin di M5, ini ada rejection, dan kemudian harganya udah nembus garis trendline ini. Jadi tetap kita akan milih ya, yang mana yang kita mau ambil, dan ini ada insight bar, 2 menit lagi akan muncul satu candle baru. Jadi menit ke-20. Nah, candle 2 menit lagi itu yang akan kita jadikan referensinya atas atau bawah. Yang jelas bukan candle yang ini, the next candle-nya. Ya, 2 menit lagi, candle tersebut akan jadi referensi atas atau bawahnya. Anda bisa pasang buy stop atau sell stop, terserah. Kalau Anda mau nekat, pasang dua-duanya juga boleh. Caranya begini, pakai range gede. Nah, ini adalah range support. Jadi either Anda pasang sell stop dan buy stop ini sama-sama pasang di sini. Yang tembus ke atas bawah Anda sikat. Nah, saya akan mengambil 2 contoh. Saya masih punya saldo 84.000. Ingat ya, ini tidak akan masuk di rekap, dan tujuan saya membuat game ini adalah untuk education only, supaya Anda bisa benar-benar tahu. Saya akan masuk 2 lot. Anda tahu bagaimana ganasnya non-farm payroll. Oke, ini saya taruh 5 lot di situ. Saya taruh 5 lot di sini. Ini cara, nah, oke. Ini menit ke-20. Ini kalau M5 ya. Berarti candle yang ini yang akan jadi referensi. Sorry, ini di sini. Dan kemudian, ini cepet-cepetan ya. Modify. 846.
Kita hitung 40 pips-nya. Sorry, bukan 40, kalau ini 25 pips-nya ya. Biasanya market juga 5 menit sebelumnya udah gerak. 80866. 70. Sell stop-nya. Kalian harus isi ya, 8138. Stop loss-nya diisi juga. Silakan kalian isi. Ini udah mau masuk jamnya ya. Nah, nanti stop loss-nya di atas saya bisa manual karena saya udah nggak sempat lagi. Yang ini yang saya fokus sekarang. Oke, ini adalah candle yang menjadi referensi ya, candle yang ini. Jadi sekarang kita masih ada menit ke-25 nanti. Menit ke-25-nya baru akan saya pasang. Ini biarin aja, dari sini kita akan ngambil referensi up atau down-nya. Sekali lagi, pakai lot yang sesuai, karena bisa aja kalah. Saya nggak peduli kalah menang, yang saya mau tunjukin adalah adrenalinnya, dan Anda kenal non-farm payroll, itu kenapa susah kita mau kasih sinyal, kecuali sudah ada yang jelas sebelumnya arah mau kemana. Kalau enggak, itu sama sekali beresiko. Nah, kalaupun kita mau spekulasi, saya ajarin teknik spekulasi yang asik. Itu disclaimer-nya ya, jadi tentukan sendiri resiko Anda, belum tentu Anda harus ikut, nonton juga boleh, kalau mau trading silakan. Lihat, menjelang jamnya ini ekornya gila-gilaan. Ya, kita tunggu dulu. Kurang berapa? Kurang 3 menit. Oke, mumpung ada 3 menit. Saya mau pasang dulu. Ini selisihnya cuma 10 pips nih. Saya biarin aja deh, ini ya, nanti saya stop loss open, harusnya nggak terlalu kenceng. Nah, ini kita perhatikan 2 menit lagi. Ini yang XAU. Referensi high-nya di sini. Referensi low-nya belum jadi. Hati-hati, ini ada spread ya. Ya, buy-nya mungkin di situ. Tadi saya mau buy kan. Kita harap dia ke atas ya, saya pasang di situ. Saya bisa aja ganti. Terus ini saya kasih dikit 1724,4. 1716. Ya, awas menit ke 24. 1 menit lagi, candle yang ke 25, kita bisa dipakai sebagai referensi. Kalau Anda takut nggak dapat salah satu, ya harus berani untuk ngambil dua-duanya, buy stop atau sell stop. Anda yang tentukan, ya. Ini kan jelas TP di sini, stop loss di sini. Ini biasanya zaman dulu orang itu sekali masuk bisa 50 lot, ya. 1 menit lagi. Siap-siap guys, 1 menit lagi. Masuk ke candle 25. Ya, ini baru selesai. Ini belum selesai sih candle ya, kan candle reference ya. Kalau Anda pakai 1 menit di euro misalnya, berarti menit ke 28 dan 29. Ya, udah ketemu nih. Berarti range low-nya di sini. Saya mau kasih sell stop di sini. Ini 2 ya, ini beresiko banget. Tapi kalau kalian mau ya terserah. Kalau mau salah satu. Saya tunjukin yang paling ekstrim aja. Saya udah siapin hari ini untuk loss.
18. Dah, tinggal nonton. Udah saya set. Kalau kena salah satu, mungkin satu saya akan cancel. Saya tinggal klik di sini. Yang penting garis merahnya jangan sampai kena harga ini. Ini saya bisa geser dulu. Saya siap-siap akan geser. Tegang ya, deg-degan. Nah, kurang 4 menit lagi ya. Ya, euronya running. Harusnya belum sekarang nih. Ini udah terlanjur running, ya udahlah, biarin. Langsung pakai stop loss-nya langsung saya pasang deh. 40. 25. Stop loss-nya di sini. TP-nya di atas. 3 menit lagi. Ya, go up. Cuma cari 20 pips ya, 25. Oh, I'm sorry. Ini gold. Sih kalau udah kena. Ya, kalau mau pilih salah satu begitu. Coba ya, saya akan hapus sell stop saya. Biar nggak kena dua-dua. 2 menit, 2 minutes to go. Ini menit ke-28. Kalau kalian pakai candle 1 menit, maka di 28 ini bersiap-siap. Bisa lebih presisi. Jadi fungsi time frame sebenarnya di situ supaya dia kelihatan lebih detail. Jadi jangan pusing mau time frame berapa. Setiap time frame basicnya sama. Kalau mau naik ya naik aja. Mau time frame-nya berapa juga akan tetap naik gitu loh. Ya. Menit ke 29. Siap-siap ya. Alright, let's see what happened. Saya udah mulai deg-degan nih. Ingat, kalau mau cancel masih ada 30 detik. Kalau mau fight, fight. Sesuaikan money management, resiko ditanggung pemirsa ya. Ini saya trading sendiri sebenarnya, nggak ngajak-ngajak. Oke, get ready. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Yap, yap. Go, 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 go. Saya cancel. Oke, sekarang tinggal sell-nya. Nah, ini non-farm payroll-nya nggak lari nih. Biasanya udah kemana-mana. Tuh, euronya jebol ke bawah malahan. Kena tipu, kena gocek, tapi biarin dulu. Kan stop loss-nya nggak kena. Ini kalau zaman dulu, ini udah terbangnya dahsyat. Sekarang nyadet-nyadet kayak begini nih marketnya nih. Kalau memang nanti saya harus lakukan stop reverse, saya akan stop reverse. Tapi sementara biarin aja dulu. Ini masih 1 menit pertama. Silakan, yang mau deg-degan aja. Ya. Lihat aja, harganya nyedat-nyedat tapi lompat-lompat. Biasanya nggak kayak begini. Biasanya benar-benar smooth. Itulah susahnya zaman sekarang. Oke, 20 juta pekerjaan loss di bulan April, non-farm payroll-nya. Nggak gerak marketnya. Ya nggak kena, dihapus saja. Udah kan? Udah kelihatan ya ngerinya non-farm payroll itu kayak gimana? Dan ini belum apa-apa guys. Saya nggak tahu nih kenapa marketnya kayak gini, stuck. Udah turun dia nyangkut. Ini harusnya done sih.
Harusnya bener udah turun. Nah, lihat, dia nakal, dia lari ke atas. It's fine. Ya, di sini kan ngeri kan. Anda mau buy pasti kena cut, Anda mau sell pasti naik. Jadi makanya kenapa saya nggak kasih signal dulu, biarin supaya Anda ngelihat what's the game is this. Dan ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara pipsnya kecil sih. Euro cuma 9, gold cuma 53 pip. Yap. Tuh. Coba lagi ke bawah. Yang buy tadi belum kena ya, kalau mau buy ya. Itu resikonya, kalau kita pasang salah satu, nanti nggak kena. Nah, ini kita masih nunggu 5 menit ke depan, 5 menit kedua itu bagaimana. Euronya jebol. Sesuai dengan stokastik H4. Oke, ini 20. Saya putuskan euro saya close, saya langsung balik, sell. Euro saya putuskan close, saya balik sell. TP saya di bawah. Sekarang tinggal kita lihat gold. Ini dampak NFT-nya sekarang, bukan yang tadi. Nah, kayak gini nih, market kadang suka nakal, jadi dia dibalik. Kayak saya tadi bilang ya, mau turun dia naik dulu. Ya kita udah kena kejedot di atas, begitu dia udah nggak lanjut, 5 menit berikutnya, itu dia nunjukin wajah aslinya, kita hajar, which is itu sebenarnya sesuai dengan gambar yang di sini kan. Ya mudah-mudahan dia nggak berkhianat lagi sih. Lihat ya, gold saya pasang di 50, saya geser. Dan gold nggak kemana-mana, stuck di situ aja, ya udah. Kita sabar aja tunggu. Oke, sambil kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini non-farm payroll-nya lembek banget, ompong. Euro nggak di stop loss. Saya kan udah stop reverse. Pak Dendi udah lihat, saya udah stop reverse loh ini. It's okay. Harusnya sama turun, cuma XAU-nya nggak gerak. Tuh, ini jarang-jarang banget. Bisa sih, Pak Selik. Kalau ginian berpatokan stokastik nggak bisa juga. Tidak gerak sama sekali, ya itu. Marketnya nggak gerak. Kita tunggu ya, 5 menit lagi. Ya kalau dari astrologi kemarin kan ada full moon cycle ya. Harusnya ya, kalau kita mau lihat full moon cycle, mestinya ada dampak reverse, tapi reverse-nya itu, ini kan tanggal 7. Kemarin kan. Ini udah kelihatan sih sebenarnya mau reverse, tapi gold itu biasanya, misalnya ini ada candle naik ya, karakternya dia akan turun dulu sampai setengah, baru next-nya terbang lagi. Nah ini udah di luar kewajaran, biasanya non-farm payroll udah lari kemana-mana. Karena marketnya nggak gerak, itu mesti digeser. Nah, makanya tadi saya live show ya, saya nggak sempat ngomong, sorry. Karena saya langsung seret-seret aja udah. Efeknya biasanya berapa lama? Biasanya non-farm payroll kalau dia tidak bergerak kayak begini, maka dalam waktu 2-3 hari udah oke. Ya bulan lalu kayak gini juga sama. Cuma kan kalian lihat nih, sabet atas bawah, nah ini mulai slowing down lagi kan.
Euronya juga mulai drop lagi harusnya. Ya, mulai. Iya, marketnya cuek, nggak peduli. Bisa jadi buyer sellernya benar-benar order fill in-nya kuat banget. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ya ini NFT ompong tuh kayak begini. Oke, guys, nothing we can do. Nanti bulan depan kita cobain lagi ya, sama kayak begini ya. Efeknya kira-kira bisa sampai malam ini. Kita lihat aja 1-2 jam ini gimana. Ya mudah-mudahan setelah tanggal 13. Oke, guys. Mudah-mudahan ini nanti akan searah. Kita update ya. Ya, live trading bareng. Oke, kalau nanti bisa nguntungin, kalau kayak gini kan sebenarnya saya nggak mau ngajakin karena ini bener-bener beresiko ya. Cuma saya mau nunjukin what is non-farm payroll. That's the point of tonight. Oke, guys. Mudah-mudahan saya dapat duit juga ini. Nah, ini mulai jalan tuh. Ini aja TP saya mau nih. Nah, tuh, mulai turun tuh. Giliran mau ditinggal lo turun, ya kan? Ya, biarin turun. Tadi kita stop reverse euro itu minus 800. Udah biarin aja udah turun tuh. Nah lo. Ayo. Ya, terus. Nah, itu udah balik. $900 tadi ruginya kan? Oke, lanjut. Ini saya yang goldnya aja nakal nih. Biarin dulu ya, biarin dulu. Kita one by one, fight-nya one by one. Ya, terusin. Deg-degan ya. Masih, Fibo masih pengaruh nggak? Masih. Ini saya bisa tarik nih. Nah, goldnya mulai. Ya, tuh kan Pak Juni udah bilang, mudah-mudahan sampai MA 90. Jadi ini memang bisa gitu loh. Dah tuh 1900 guys, 2000 guys, kena TP guys. Saya ambil ya, udah kena TP. Oke. Nih, saya loss 800, saya dapat 2000, saya balik badan. Oke. Goldnya biarin aja dulu ya guys ya. Nah, mulai turun kan? Biarin dulu, saya tongkrongin dulu. Ini TP-nya 40 pips sih. Coba kita lihat ya. Bukan jauh, ini karena M5 aja. Tuh, 40 pip, nggak nyampe malahan. Goldnya emang gila, nggak mau gerak. Capek. Biarin dulu, sebentar ya. Kita tonton dulu. Sorry, gold. Iya. Goldnya udah kena. Ini euronya yang rese. Oke lah ya. Goldnya tadi udah dapat. Ini saya buang dulu. So, let's see. Minus 800 dibalas gold plus 2000, minus 15. Euro kalah, goldnya menang. That's it. The end of live trading non-farm payroll. Thank you very much for watching. Ini non-farm payroll-nya kurang begitu oke. Tapi ya, at least buat pembelajaran. Ya. Kalah menang itu nomor 2. Yang penting kita tahu why dan systematically bagaimana. See you guys. Thank you very much. Nanti bisa bagikan cerita-cerita di grup A-Club ya. Selamat malam semuanya.